Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil imani kamilin wa afhamana bi syara'i'id-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Ibnu Khaldun dalam sebuah karyanya yang berjudul Muqaddimah, beliau menulis kehancuran suatu bangsa disebabkan oleh hancur dan rusaknya sumber daya manusia, baik secara intelektual maupun moral. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu kemajuan negara, karena hanya negara yang majulah yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Namun kenyataannya, hadirin, apabila sumber daya manusianya rendah, maka bukan mustahil bangsa ini akan menjadi bangsa yang lemah, bangsa terbawah, bahkan menjadi bangsa yang terpecah belah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul Menuju Indonesia Maju, sebagai rujukan firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فيها من كل شيء موزون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami telah menghamparkan bumi dan kami panjatkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Hadirin yang berbahagia, Syekh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaini dalam tafsir Al-Wajiz, beliau menjelaskan bahwa Allah telah menghamparkan bumi dan menjadikan di atasnya gunung-gunung yang menancap
agar penduduk bumi tidak mengalami goncangan. Allah juga menumbuhkan berbagai tumbuhan dan tanaman di atasnya menurut ukuran. Dan Allah juga menjadikan untukmu berbagai kebutuhan agar kamu tetap hidup, baik berupa makanan, minuman ataupun tempat tinggal. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki kepada semuanya. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita hadirin bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman berdasarkan ilmu dan keimanan yang Allah berikan kepada mereka, dan masing-masing dari mereka akan diberi balasan berdasarkan amalnya. Sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan baik. Hadirin yang berbahagia, bukankah kita telah mengetahui bahwa Islam pernah menduduki posisi penting dalam peradaban global dan mampu mencapai kejayaan? Masih ingat dinasti Abbasiyah pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun? Philip K. Happy dalam buku History of Arab menulis, pada masa Abbasiyah inilah disebut sebagai negara yang kuat dan tidak tertandingi. Di sisi lain, kemakmuran rakyatnya mencapai pada tingkat tertinggi. SDM yang ada mampu menerjemahkan berbagai kebutuhan serta kekayaan negara diolah untuk kemakmuran rakyatnya. Bahkan yang paling mengesankan adalah kebangkitan intelektual yang ada pada masa itu. Hadirin, sejarah yang begitu mengagumkan harusnya menjadi penggugah untuk terus berbenah dalam memajukan bangsa agar mampu bersaing di kancah dunia. Survei dari World Competitiveness Yearbook 2021 yang dilakukan oleh Institut Manajemen Development menulis daya saing sumber daya manusia di Indonesia masih tertinggal dan berada pada urutan ke-37 dari 64 negara yang didata. Tak hanya SDM saja yang tertinggal, hadirin. Ternyata dampak dari rendahnya SDM ini juga memberikan tekanan yang begitu besar terhadap sektor ketenaga kerjaan Indonesia. Selain itu, rendahnya SDM ini juga menekan sektor informal sehingga mayoritas pekerjaan di sektor informal memiliki produktivitas yang rendah yang pada akhirnya akan menurunkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia. Sekali lagi hadirin, Allah telah memberikan kita tuntunan yang termaktub indah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu yarfa'illahu
Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah yang maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang maha agung. Hadirin yang berbahagia, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya As-Sa'di menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman berdasarkan ilmu dan keimanan yang Allah berikan kepada mereka, dan masing-masing dari mereka akan diberi balasan berdasarkan amalnya. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, dan perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan. Ayat ini memberi landasan metodis kepada kita hadirin, bahwa ilmu yang telah kita raih baik di bangku sekolah, perguruan tinggi ataupun pesantren harus kita amalkan dan bertanggungjawabkannya di hadapan Allah melalui kerja dan karya nyata. Oleh karena itu hadirin, ada beberapa solusi yang harus kita terapkan agar dapat menjadi SDM yang unggul. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan etos kerja di kalangan masyarakat. Karena dengan etos kerja yang tinggi akan lahir manusia-manusia hebat yang mampu merubah dunia. Kemudian muncullah karya-karya produktif sehingga suatu bangsa mampu menguasai peradaban dunia. Yang kedua, peningkatan ilmu pengetahuan berbasis keimanan. Manusia beriman tapi tak memiliki ilmu, ia akan menjadi lemah dan mudah diperdaya. Sebaliknya, manusia pintar tapi tak memiliki iman, ia akan menjadi puas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Pantas Albert Einstein pernah mengatakan, "Science without religion is blind, but religion without science is lame." Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta, sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh. Hadirin, ada sebuah syair lagu yang berbunyi, negara Indonesia punya SDA melimpah, SDM-nya pun harus pintar mengelola. Buat apa SDA kalau SDM-nya lemah? SDM unggul, Indonesia maju. hadirin yang berbahagia, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Mari tingkatkan sumber daya manusia yang lemah agar masa depan Indonesia tidak tumpul. Dengan SDA yang sangat melimpah, maka SDM harus berkualitas dan unggul.
penjahit benang di dalam peti. Ibu Tuti menjahit kebaya. Kami pamit untuk undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita panggil peserta.